Aku mau baca dengan Nah, ini, salam. ayo baca. Kayak- Tuh, ini dalil apa buku? Ini dalil apa Indomie nih? Ya, apa coba tentang nih. pecabul-pecabul itu? Baca. Kalau di Amsal, Baca, di Amsal baca, apa? baca, Di Amsal, di Amsal. Baca, Nih. baca. Ya, Quran baca. ayat berapa? Jangan dinaikkan Baca. model penyakit begini. Percuma, nggak kan mau udah baca aku bilang. dia. Suami boleh Aku menggauli bilang kasih Bu, tahu kok. tertib itu. Ini loh. dari arah depan atau arah belakang. Ini tuh, ya. ini Allah, ini Dalil. Allahmu. Shalom sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Sahabatku, di video kali ini saya akan menayangkan seorang apologet Kristen, Asia Princess, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran yang selama ini ditutupi. Tujuannya apa? Supaya sahabat, saudara kita, umat Islam terbuka matanya dan terbuka pendengarannya untuk menerima kembali ajaran yang benar yang ada di dalam Yesus Kristus. Seperti apakah pembahasannya dan seperti apakah pemaparan dalil yang dia bawakan? Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Ya, apa namanya, pengenalan seks lebih dini itu justru beda. Pengenalan seksnya langsung tentang gaya-gaya kaki dua diangkat itu, coba baca itu. Jadi Kalau mau tahu buku fisiknya ke tempatnya Pak Syair Berdarah ya, minta buku fisiknya dibukakan, minta tentang yang tadi, tentang yang perempuan-perempuan anak-anak itu, tentang bibir, ukuran bibir sama ukuran farji sama kayak gitu. Ada itu bukunya, bukan cuman itu bukunya pelajaran itu. Benar-benar berarti mereka sudah ngukur berarti ya. Lah kan sampai teman-teman gini loh, bayangin sampai detik ini meskipun yang kemarin-kemarin dipenjarakan masih ada, kemarin aja masih keluar itu di dalam berita ya, pesantren lagi karena ada pelajaran itu. Paham ya teman-teman ya? Mata pelajaran khusus. Pelajarannya ada. Ya kalau dalam hal ini kan yang pasti kan yang dirugikan kan kaum perempuan. Ya biarin aja Pak, nggak apa-apa, nggak usah seiman kok. Fatul Ijar katanya nama bukunya. Nggak apa-apa lah. Fatul Ijar. Nanti saya beli dulu bukunya ini. Tak catat dulu ya. Tak pesen sek. Ya kalau belum sempat minta sama Pak Syair Berdarah, Pak bukunya kayak apa sih? Kita mau beli gitu. Ya kalau mau cari fisik-fisiknya buku-bukunya ke Pak Syair Berdarah, nanti ditunjukkan pasti. Makanya sampai detik ini masih banyak, sampai kemarin pun saya baca baru ya, masih ada yang dilakukan di pesantren karena pelajarannya. Ingat ya, ajarannya bukan personalnya, ajarannya ada. Kalau ajaran itu kan tertulis Pak, sama nih. Coba ya, cari e-booknya ada nggak ya? sama Ya. kayak tentang apa namanya jihadis itu, sampai detik ini masih mereka masih apa namanya bawa itu panci, bawa apa, karena ajaran bukan personal itu. Ajarannya kan tertulis, ajaran dan perintah itu tertulis. Iya, yang mau saya tanyakan Bu, yang pasti kan kalau perempuan menyadari ini kan yang Ya nggak usah ditanyakan ke kita lah Pak, ya harusnya dihapus itu. makanya Pak siapa, Syarifuddin ya, Abah Moses itu, Syarifuddin Ibrahim, sebelum ajaran dan itu yang dihapuskan akan terus, benar. Makanya sampai sekarang di pesantren kan juga masih terus kan, korban terus, nanti berhenti korban lagi, karena ada ajarannya. Gimana sih? Ajaran itu kan tertulis dan itu dipakai, nggak mungkin bisa berhenti. Ya di situ yang Orang diajarkan terus ya gimana? Orang diajarkan terus gimana mau berhenti? Pak, sekali membaca diam gini ya, anak-anak sekolah sekali membaca aja, yang perempuan birahi, yang laki juga birahi, otomatis kan itu. Bisa bayangin nggak ya? Dalam satu hari mereka ada pelajaran itu, membaca buku itu.
Maaf ya, saya nggak tahu kalau laki-laki baca yang tentang kedua kakinya diangkat terus itu ereksi nggak itu? Oh, langsung ereksi. Nah itu coba bisa bayangkan. Saya dulu ngalamin kok. Nggak usah Enggak, diceritakan. makanya Lihat buku. makanya di pesantren ada pelajaran itu. Bisa bayangin nggak anak-anak sekolah ya diajarin itu 1 minggu ada berapa kali itu pengajaran itu. Makanya sampai detik ini masih banyak korban. Mau yang kemarin di penjara terus akan berdatangan berikutnya. Nggak bisa berhenti itu karena ada ajarannya. Ya, kecuali Tapi ajaran belum itu ada Kak dihapus. Aisyah, buku PDF-nya belum ada. Enggak, bukunya belum ada. tanya sama Pak Iya, Sair fisik Bedara. berarti fisik. Fisiknya Iya, nggak ada fisik, PDF, ya. nggak ada PDF-nya, nggak ada itu langsung buku fisik. Makanya kan mereka gini ya, makanya pinter nih ulama-ulama bejat ini ya. Ya, di pesantren nggak boleh bawa handphone, rame-rame dipecahin handphonenya supaya nggak bisa komunikasi kalau kayak begitu-begitu. Kan tinggal tinggal di sana kan. Pintar mereka. Ayo rame-rame, haram pakai handphone, dipukul, kan ada videonya itu. Ya. Nggak boleh. Supaya nggak bisa ngubungin. Ya, nggak apa-apa, biarin aja, mereka kan setorin anaknya kan nggak apa-apa, amal itu. Waduh. Nah inilah yang kita bongkar supaya mereka betul-betul sadar, ya kan? Biar mereka tahu, ya. Oh, kita coba nih naikin satu nih, Kaisa. Halo Josli Tohar. Coba belajar jangan kecil pikiran. Josli Tohar, selamat pagi. Kristen Islam. Hei, Kepencet mungkin, turunin aja. naik ketinggian, naik. Kepencet. Naik ketinggian. Ngomong dia. Ayo naik dong baby, bibi, naik dong bibi, ya. Naik dong. Kenapa nggak mau naik? Ada nih manusia satu ini semoga tertib. Aduh. Pagi. Ini mah nggak tertib bang. Aduh, kenapa? Yakin deh. Congor ini mah. Kenapa? Aduh. Halo Supriyadi, tertib ya. Nggak Ya, pakai dalil nggak gitu loh. Kalau nggak pakai dalil percuma. Ini kan satu, Ya. ini kan dalil saya mau dijelaskan nggak bisa. Ya, aku Oke. pakai dalil. Ya, Oke, pakai dalil. Menurut kamu, kamu pengikut Muhammad? Congor tadi pakai dalil nggak? Lo pakai dalil lah dari tadi Mana gue. dalil lah Congor tadi? Nah itu, Darimi itu bukan dalil. Dalil Sunan Darimi mana tadi kan? bukan dalil. Congor tadi mana dalilnya? Coba dibuka kan Sunan Darimi tadi. Tunjukin. Ya, Amsal aku mau Tunjukin. baca. Nah ini, ayo baca. Tuh, ini dalil apa bukan? Ini dalil apa Indomie nih? Ya, apa tentang pecabul-pecabul itu? Baca. Kalau di Amsal, Baca, di Amsal, baca, di baca, Amsal, di Amsal. Baca, Nih. baca, Di baca. Al-Quran baca. ayat berapa? Jangan dinaikkan Baca. model penyakit begini. Percuma, nggak kan mau udah baca aku bilang. dia. Suami boleh Aku menggauli bilang kasih Bu, tahu nggak tertib itu. Ini loh, dari arah depan atau arah belakang. ini tuh, ya. ini Allah, ini Dalil. Allah. Ini kan jelas Allah mengajarkan ke umatnya. Cuman kalian nggak pernah dikasih tahu sih, jadi kaget. Justru lengkap ya. Jangan dia mungkin Mau tadi main melihat bagian itu. belakang, mau main bagian berdiri sambil duduk sambil apa, ini kalian. Cuman nggak sayangnya kalian baru tahu, kaget kalian. Iya Bu. Ini itu perintah si- ajaran bok. Iya. Si kampret tadi itu memang sering ke komal kita juga. Ah, nggak ada ilmunya, makanya kadang-kadang aku tuh gitu ya, Nggak bulak-balik ada dikasih ilmunya kesempatan memang tapi tetap dia. gila. Untuk apa? Iya. Sama kayak gitu terus. Sampah jadi kayak sampah gitu loh. Jadi Ya, ya, bunyi jadi doang. Islam itu memang lengkap ya. Allahnya mengajarkan bokep kepada umatnya. Itu kan perintah itu, ya. Jadi kalau kamu berhubungan bisa berdiri, bisa duduk, ya, dari samping, dari lubang pantat. Nah itu kan jelas itu dalilnya. Gimana sih? Itu apa nggak ajaran bokep itu?
Kalau di Qur'annya di Al-Baqarah 223 itu. Ini barusan Quratul Uyun saya download ini. Tuh. Nih Kak, nih Quratul Uyun nih ya. Wahai segenap coba dulu kita cari dulu rukun nikah. Mas kawin ya, anjur bagus. Mana yang sange-sange nih? Keutamaan memberi nafkah untuk keluarga, si bagus. Ya. Si bagus kalau di sini. Yang hari-hari yang harus dihindari untuk menikah. Ada nih. Ya. Najam berhajar hari Rabu jangan digunakan. Jadi Rabu nggak boleh menikah. Wih, kawan-kawan, tinggalkan hari Rabu, jangan digunakan. Nggak boleh nikah hari Rabu. Nggak tahu kenapa kok hari Rabu nggak boleh menikah tuh. Ya, hari Rabu di akhir bulan nggak boleh. Sial katanya. Jauhilah 7 hari. Ini Quratul Uyun nih ya teman-teman. Nantilah saya baca ini. Apa sih ya, memasuki bulan madu. Waktu masuk bulan madu maklum adanya sesudah Isya atau sebelumnya sudah biasa. Syekh Penajam menjelaskan bahwa istri disunahkan masuki bulan madunya sesudah Isya. Di luar Isya nggak boleh. Apa nih? Oke, tahan Bang ya. Ini ya. Makanya Quratul Uyun itu masih dilakukan, dan ini nih ya. Ini orang tua yang nggak terima, yang anaknya sudah ini ya, dengerin ya. Ya terus? Mungkin sempat tersentuh buat dadanya Bu. Iya. Ya. Nah terus? Iya. Jadi saya Nah terus? saya mau minta mohon maaf sebesar-besarnya Bu. Woi sudahlah. Nah, anakku itu saya lahirkan, anakku saya lahirkan, saya besarkan, bukan untuk disentuh-sentuh. Nah, kau pegang itu telanna juga anakku. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa orang anak di situ beserta dengan ustazanya. 9 orang yang kau kasih begitu anjing. Kau itu ustaz atau apa? Minta maaf Bu, mungkin bisa saya. Iya, bukan begitu kejadiannya Bu. Oh, tidak begitu, bukan cuma 1 orang yang kutanyai tadi. Kita ketemu di Polres. Saya mau lapor. Anjing kau anjing kau. Bukan ke orang, ada anakmu Sundala tuh, ada anakmu. Kau kasih begitu anakku. Bukan cuma 1 kali itu. Pertama kejadian kau suruh PJ kau kasih masuk kakimu di selangkangannya anakku. Kedua kau pegang telanda anakku meskipun kau tidak pegang langsung. Dan bukan cuma anakku, ada Ona, ada Kiki, ada 9 anak kurang ajar. Ada 9 anak dan 9 anak itu sudah semua diinterogasi di ustazanya. Weh, mudah-mudahan anak Sundala di anakmu tak dapat juga itu karmana. Anjing kau tahu. Iya Bu, iya. Tapi Bu, kalau saya bisa ketemu Bu, minta maaf Ibu, doa saya. Tidak bakalan kau anjing ada anakmu. Kau bukan lagi anjing. Kau melebihi dari anjing. Kau pengajar Sundala. Kau ustaz Sundala. Kau bawa-bawa semua ustaz-ustaz yang lain. Pengajar yang lain. Kau kurang ngajar. Kau hancurkan namanya pesantren kurang ajar. Ya terus sempat tersentuh. Jelas ya. Kasihan ibunya ya, anaknya korban. Jadi pertama disuruh pijit-pijit sambil kakinya si Ustadz setan itu di selangkangannya anaknya. Semua 9 orang jadi korban. Kan namanya anak kecil itu kan saya bilang kan, waktu mereka itu, waktu mau puber itu, ya antara kepingin tahu, libidonya lagi naik sama ketakutan. Di situ masuk ini ustadz anjing, ustadz bajingan ini masuk dia. Ya, jelas loh. Sampai detik ini kemarin baru lagi kan di Sulawesi lagi. Nggak akan bisa stop itu. Karena pelajarannya ada. Ya.
Miris sekali ya. Hmm? Ada pengajarannya, bukan oknum itu. Pelajarannya ada sama nih kayak telolet itu yang dor gitu kan. Itu kan bukan oknum karena pengajarannya memang harus begitu. Kecuali memang pengajarannya dihapuskan itu. Kitab-kitabnya dihapus, ayat-ayatnya. Baru. Ada yang bisa bantah nggak ini? Ajaran mereka ini gimana ya? Ada yang bisa bantah nggak? Oh itu oknum. Sake kurban, sake loh, sake. Itu orang sake, oi. Enak aja ustadznya. Saya minta maaf bu. Saya mau anak sudah dihancurin kok minta maaf. Sudah dikasih masuk rudalnya di dalam apem itu kok minta maaf. Enak banget. Sampai ada yang sudah bunting kan? Insyaallah, kasihan ya. Itu bukan oknum karena pengajarannya begitu. Oh ada yang minta putar lagi ya, belum mendengar Si ya. Karisa minta diputar ulang. Bayar Karisa. Ya terus? Mungkin sempat tersentuh dadanya Bu. Iya. Ya. Nah, terus? Iya. Jadi saya Nah, terus? saya mau minta mohon maaf sebesar-besarnya Bu. Woi sundala, nah, anakku itu saya lahirkan, anakku saya lahirkan, saya besarkan, bukan untuk disentuh-sentuh. Nah, kau pegang itu telanna juga anakku. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa orang anak di situ beserta dengan ustazanya. 9 orang yang kau kasih begitu anjing. Kau itu ustaz atau apa? Ya, minta maaf Bu, mungkin bisa Bu, saya bukan begitu kejadiannya Bu. Wah, tidak begitu, bukan cuma 1 orang yang kutanyai tadi. Kita ketemu di Polres. Saya mau lapor. Anjing kau anjing kau. Bukan ke orang, ada anakmu sundala tuh, ada anakmu. Kau kasih begitu anakku. Bukan cuma 1 kali itu. Pertama kejadian kau suruh Sulawesi ya, kasih masuk kakimu di selangkangannya anakku. Obatnya itu. Kedua kau pegang telan anakku meskipun kau tidak pegang langsung. Dan bukan cuma anakku, ada Ona, ada Kiki, ada 9 anak kurang ajar. Ada 9 anak dan 9 anak itu sudah sama diinterogasi di ustazanya. Weh, mudah-mudahan anak sundala di anakmu tak dapat juga itu karmana. Anjing kau. Iya Bu, tapi Bu, kalau bisa saya bisa ketemu Bu, minta maaf. Tidak bakalan anjing ada anakmu, anjing ada anakmu. Kau bukan lagi anjing. Kau melebihi dari anjing. Kau pengajar sundala. Kau ustaz sundala. Kau bawa-bawa semua ustaz-ustaz yang lain. Pengajar yang lain. Kau kurang ajar. Kau hancurkan namanya pesantren kurang ajar. Jelas ya. Ya itulah. Kasihan ya. Pengen menetes air mataku mendengarkan ibu itu ya. Iya sabar bang, kasihan. Ya semua pelakunya kan ustadz. Mana ada pelakunya? Ya, semua ustadz karena ya itu tadi pengajarnya itu yang melakukan. Ini masih mending 9 yang Saya dengarkan 25. yang 199 orang ini, jangan masukkan anakmu sekolah di pesantren. Yes, betul. Lebih baik sekolahkan di sekolah Katolik ya kalau ada ibu-ibu Islam. Iya, lebih baik sekolahkan di sekolah Kristen. Yes, Walaupun kau Islam, anakmu terjaga. Mas, dengerin itu lihat itu di bawah. Kasihan si Guguk disalah-salahin. Aduh, Ngeri kali pun Lah kan memang sampai detik ini kan, sampai kemarin masih ada lagi karena pengajarannya dan yang melakukan yang mengajari pelajaran itu.
Pasti. Justru ustadz lagi. Ya karena kan yang ngasih yang memberikan pelajaran kan ustadznya. Dan dilakukan oleh Sambil ustadz itu nganter dia sendiri. praktek kayaknya kan. Praktek di Yaitu sambil ngajar alasan kan, pijet. pegangin. Jadi berkelompok ya. Sekarang bukan satu-satu sekarang, berkelompok. Ya. Nah itu apa kabar yang 25 orang apa 40 orang langsung kena itu? Berganti-ganti berapa ustadz itu? Astagfirullah. Jadi Bu Aisyah, yang saya dengar juga gini Bu Aisyah, Bang Kristiannya. Katanya kalau orang itu ujian itu masuk satu-satu ke ruangan. Ya iya, nggak laki nggak perempuan. Makanya kalau ustadznya itu suka sotomi, akhirnya laki kan banyak kemarin itu. Mati ya, ampun Tuhan Yesus. Masa depannya dirusak sama dia tapi namanya dikebiri aja, dikebiri tuh orang itu. Ibu-ibu di antara kalian yang 170 orang 200 orang tadi ya, jangan masukin anakmu ke pesantren, baik laki-laki maupun perempuan. Hancur masa depan anakmu tuh. Ya host, saya pernah pengalaman suatu ketika bincang-bincang dengan ibu-ibu, karena ada beberapa ibu-ibu tetangga. Jadi kalau anaknya ndak di pesantren lebih baik nggak sekolah katanya. Oh, jadi saya Makanya kalau saya nggak kaget, biarin aja kan seiman, nggak apa-apa. Iya. Padahal ini kan sangat dirugikan kalau yang seperti ini, perempuan kan. Kasihan. Udah kita nggak usah perlu ini, biarin aja Pak. Mereka kan juga harus sudah bertahun-tahun begitu kok. Bukan cuma setahun ini, sudah puluhan tahun udah terjadi dan sering masuk TV, tapi masih tetap ya biarin aja. Bukan kejadian bukan sekarang, udah puluhan tahun begitu-begitu terus. Tiap hari ada. Ya sempat masuk lah, tadi ibunya sampai marah-marah. Bukan sempat masuk lagi, jebol. Iya. Lah terus gini ya, harusnya kan karena mereka, maaf ya teman-teman, sekali lagi, karena jemaahnya ini nggak pernah baca, ya. Bagaimana panutan dan junjungannya itu melakukan atau ya menunjukkan dirinya, nggak pernah tahu mereka. Coba mereka tahu sesungguhnya junjungannya itu bagaimana sih, ya. Karena junjungannya oten pemakan babi, oten hama babi, oten kayak gini nih. babi, Kayak gini. modal congor, oten. Ya. Kesurupan kau. Belum apa-apa. Jadi kan saya bolak-balik bilang, Panas mereka dengar video itu ke Aisyah. jamaahnya itu tidak pernah mengerti ya pengajaran Allah yang tertulis dalam Quran yang sebenarnya. Sekali lagi, jemaahnya ini tidak pernah mengerti ya pengajaran yang sebenarnya di dalam Quran, bahwa Allahnya sendiri melegalkan perzinahan. Itu saya bisa validasi karena jemaahnya kan nggak pernah tahu artinya. Nah makanya begitu baca tahu artinya nggak mungkin akan bertahan. Saya begitu tahu artinya nggak mungkin saya bertahan di ajaran apa ini? Sesembahan yang melegalkan perzinahan dan percabulan dan dilakukan oleh kekasihnya. Kan udah bolak-balik disampaikan tuh ayatnya, ya. Bagaimana Allah atau sesembahan ya melegalkan perzinahan yang dilakukan oleh kekasihnya yang namanya Muhammad. Justru dia memberikan jalan si Allah ini. Coba ditunjukin itu. Al-Ahzab 51 kan jelas. Iya. Bukakan yang saya Bukhari 4414 itu. Oke, Al-Ahzab 51 dulu. Al-Ahzab. Bukhari 4414 itu kan jelas itu. Cuman kalian nggak tahu ya. Karena memang umat Islam ini sudah didoktrin itu, jadi susah untuk baca sendiri. Nggak tahu artinya soalnya. Ya. Kita buka Bukhari juga. Bukhari 4414. Ya kak, bagaimana saya mengikuti? Al-Ahzab dulu.
Lazab duluan. Hmm. Iya. Nah. Engkau, ya, Bagidin boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kau kehendaki di antara mereka, para istri. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Ya, Jadi selain siapa yang istri-istri kau boleh. ingini, nih ya. Siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Bukan sisihkan, Tidak itu ada cerai dosa tuh, bagi- itu diganti adalah sama dia. Itu cerai, bukan sisihkan. diganti. Bahasa Arabnya cerai itu. Itu adalah Dirubah lagi sama lebih dia. dekat untuk ya dirubah-rubah ya tidak ada sebab itu lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Mereka tidak merasa sedih, mereka semua rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ini sekarang kita pindah ke Bukhari nih. Ya, ya. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Bagidin. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Kalau hadisnya masih benar cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Lazab dosa. Saya Aisyah berkata, demi Allah saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi hadis ini Syekh Bukhari ini ya, ini tentang perkataan Aisyah. Ya. Di surat Al-Ahzab 50 dan 51 itu hak istimewanya suaminya, makanya dia nggak terima. Dia cemburu. Sama siapa? Bukan sama istri-istri yang lain ya. Sama wanita-wanita yang digauli selain istri. Termasuk wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Dia cemburu. Kalau sama istri-istri yang lain enggak, namanya sudah istri. Ya. Ini kata Aisyah loh ini. Itu siapa saja yang dia cemburuin? Wanita-wanita yang menyerahkan dirinya atau siapa saja wanita di luar istri. Termasuk wanita perempuan-perempuan yang telah diceraikan. Jadi wanita yang sudah dicerai sama Muhammad ini boleh digenjot lagi. Tuh jelas. Makanya Aisyah marah, Aisyah cemburu. Nah pertanyaannya, wanita perempuan yang sudah diceraikan digenjot lagi itu zina apa tidak? Zina lah. Terus sudah dicerai kok. Terus perempuan-perempuan di luar istri itu yang dikendaki itu digenjot itu zina apa tidak? Kan itu. Zina Bu, itu. Ayat Al-Ahzab 50 dan 51 ini pelakunya Muhammad. Ya, jadi di sini jelas bahwa Allah SWT melegalkan ya kekasihnya itu melakukan perzinahan dan percabulan. Jelas kan, tervalidasi. Bagaimana saya mengikuti sesembahan yang di dalam Qur'annya dulu saya didoktrin bahwa Qur'an itu ayat-ayat suci bohong, ayat-ayat melegalkan melakukan kejahatan. Ini kan zina kan kejahatan. Ya mereka nggak pernah tahu artinya. Begitu saya tahu baca artinya Indonesia, nggak mungkin lah saya ngikutin ini. Ya, sekali lagi, manusia dengan hewan itu sama-sama berotak. Tapi manusia itu lebih berakal, makanya akal saya nggak terima. Ya, berontak akal saya. Kalau mengikuti sesembahan yang melegalkan perzinahan di dalam Qur'annya. Berarti pada zaman itu Bu Aisyah, kecerdasan orang-orang itu masih rendah ya Bu pada zaman itu, kok bisa-bisanya diperlakukan seperti itu gitu.
Saya nggak tahu ini Allahnya beneran atau Allah-Allahan. Karena kalau Allah yang bener maha itu ya, dia bisa dong memilih kekasihnya harus yang standar kebaikan. Ini kok standar kebejatan dan Allahnya sendiri yang memfasilitasi. Kan di sini kan jelas memvalidasi. Sesembahan itu yang memfasilitasi untuk melakukan percabulan. Dalilnya jelas, Qurannya jelas, hadisnya jelas. Iya, Apakah firman Allah tidak kekal? Kekal kan? Dan apakah ini nggak dilakukan? Dilakukan di negara-negara Arab. Dilakukan. Nah pertanyaan saya, dulu kan saya didoktrin bahwa Quran itu isinya ayat-ayat suci. Karena saya nggak pernah tahu artinya. Dan semua sampai detik ini orang Islam nggak tahu artinya. Tapi begitu tahu artinya, saya nggak mungkin mengikuti ayat-ayat jahat ini. Yang melegalkan perzinahan dan percabulan itu dari Allah sendiri di dalam Qur'annya. Salah satunya ayat ini. Di mana lagi ayat percabulan yang dilegalkan oleh Allah dalam Qur'annya? Surat At-Tahrim ayat 1. Buka ya. Bacain tafsirnya itu. Ibnu Katsir atau apa yang lain. Aduh, makanya kalau teman-teman mau baca artinya, pasti berubah pikiran nanti. Karena kalian kan berlindung di bawah huruf hijaiyah itu. Huruf Arab itu nggak tahu artinya untuk apa. Ya ini kan mengajarkan melegalkan cabul. Iya. Hai Nabi, mengapa At-Tahrim ayat 1. Allah halalkan bagimu? Ya betul. Kau mencari. Betul. Oh, sama, benar. Ayat 1. Tuh. Benar. Ya. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat tafsirnya ya. Sebenarnya tafsir. Bentar, tunggu. Yang ada Maria Kiptinya itu kan dia melakukan perjabulan sama Maria Kiptia. Iya. Di atas ranjangnya istrinya namanya Hafsah. Ya. Ini umat Islam nggak pernah baca kok. Ngaku-ngaku Islam tapi nggak pernah baca. Kaget saya ini. Oke. Lihat ya tafsirnya ya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Nih. Wahai Nabi Nih. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya Hafsah suatu peristiwa, ya kan? Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad. Lalu Baginda, lalu Baginda memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Bagidin memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal itu kepadamu? Baginda menjawab, telah memberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkannya, Nabi, maka sesungguhnya Allah pelindung, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu malaikat-malaikat Allah adalah penolong pula. Terus itu ada itu. Ya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadamu dengan istri-istri yang lebih baik daripadamu, yang patut, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadat berpuasa, yang janda, yang perawan. Ulama tafsir berbeda pendapat dengan asbab nuzul yang melatar belakangi penurunan surat At-Tahrim. Menurut suatu pendapat,
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Nah, Lalu Bagitin mengharamkannya bagi dirinya, yakni tidak akan menggauli lagi, berarti sudah digauli duluan. nah, Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. At-Tahrim 1 hingga akhir ayat. coba di blok Tadi itu ya. yang menggaulinya lagi. Berarti dia sudah melakukan bolak-balik kan? Ada. Melakukan Iya, ada perzinahan nih. dengan Maria Qibtiyah. Oh, nih, Ya. nah, di sini nih. Yakni tidak akan menggaulinya lagi, berarti sudah digauli duluan. Oh, ya ini ya, nih. Teman-teman ya, ini perzinahan Maria Al-Qibtiyah ini, ya kan? Ini kan kalau nggak salah budak ini, ya budak dia. Oh ya, Maria. Jelas ya. Berarti kekasih Allah ini memang pecabul. Lah itu menggauli apa enggak? Apa berzina dan cabul kan sama? Hah? Betul sama. Dalil ketiga bahwa Quran itu melegalkan perzinahan dan percabulan. Al-Mu'minun. Jadi 3 dalil ya. Makanya bagaimana saya mengikuti sesembahan yang melegalkan perzinahan? Ya nggak mungkin lah. Al-Mu'minun. Akal saya kan masih waras. Bentar ya. Kita Al-Mu'minun 5 dan 5 dan mulai 5 ya. Dikatakan begini, Al-Mu'minun ini. Ya. Oke ya. Oke, sinilah. Ya, ini. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Oke, kita lihat ayat 6. Ya. Ini. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Nah, Ya. Di situ ada istri-istri saya nggak kalau masuk. Ya, saya mau ini ya, saya mau terangin ini ya. Di ayat ini ya, kalau istri saya nggak masuk ke situ. Kalau istri-istri itu kan dalam Islam kan boleh isi 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya nggak masuk karena istri itu pasti sudah legal. Ya, mau digauli 1 hari 10 kali, 100 kali saya nggak ada urusan. Ya, yang saya mau tanyakan dan mau bahas itu tentang hamba sahaya. Hamba saya istri bukan? Kan bukan. Ya. Nah, kalau menggauli atau memberikan kemaluan kepada hamba saya, ya, apakah termasuk zina atau tidak? Ayo. Ya zina dong. Oh, di luar istri zina. Nah, ini salah satunya ayat Quran yang melegalkan perzinahan. Ya. Dan ayat Al-Mu'min ini coba kita dengar ya, apa kata Ustadz, dan dilegalkan atau divalidasi oleh Ustadz sendiri. Kita dengerin ya teman-teman. Mengapa pemilik budak wanita boleh memperlakukan budaknya seperti seorang istri? Itu hukmullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Allah mengatakan tentang masalah zina, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Ya, yang artinya mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang diperebut dengan tangan kanan mereka. Budak wanita memang hukum syar'inya begitu. Dalam Islam, Nabi SAW punya Maimunah dan Maria. Dua-dua ini bukan istri Nabi, ini budak, sahaya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya. Jelas ya, hukum syar'inya boleh menggauli. Ya. Pertanyaannya dia berzina atau tidak, kalian pikir sendiri dengan kejujuran kalian. Kita lanjutkan.
Hukum Allah begitu. Jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh apa hikmahnya, kenapa, itu sudah hukum Allah begitu. Anda boleh baca kepada rujukan-rujukan tentang masalah ayat-ayat, di antaranya surah kalau tidak salah di awal 7 ayat pertama surah Al-Mu'min ya. Itu membahas qad aflahal mu'minun dan seterusnya sampai akhir, ada dikatakan situ walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang telah beruntung orang yang beriman, disebutkan tentang orang khusyuk dan seterusnya, dikatakan sampai salah satunya yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang mereka dapatkan dari tangan kanan mereka dengan peperangan. Jadi budak hamba sahaya memang boleh digaulin gitu kan. Sebagian ulama mereka boleh nikahi, mereka juga boleh tidak nikahi. Hukum syar'i seperti itu. Hukum Boleh dinikahi atau boleh tidak dinikahi, hukum syairnya, apa namanya, hukumnya boleh gitu. Makanya beberapa sahabat memiliki ya banyak hamba sahaya, dan banyak ada juga istri-istri dibatasi 4. Kalau hamba sahaya tidak ada batasnya. Istri boleh 4, hamba sahaya unlimited ya, untuk sogrok menyogrok. Lanjut. Hukum Allah seperti itu. Tapi kalau terjadi pergaulan dan si perempuan itu hamil, maka anaknya yang lahir menjadi orang yang bebas, bukan lagi budak. Bukan lagi budak. Ini bisa kembali, ini tentu ada bahas. Jadi jelas ya, bagaimana saya mengikuti sesembahan yang di dalam Qur'annya itu melegalkan perzinahan. Ya. Dan ayat ini ya, ini sebenarnya keuntungan untuk bapak-bapak. Jadi buat bapak-bapak, kalian boleh wik-wik si iem itu. Kalau istrimu sudah lagi datang bulan, boleh. Ya, kalau istrimu bawa golok waktu ketahuan, tunjukkan ayat ini dalam Quran diperbolehkan. Ya, ini masih diikutin di negara Arab. Di negara Arab TKW berapa banyak yang bunting, pulang-pulang bawa anak, pulang-pulang bunting. Ya ini. Ya, kalian search itu ya, cari tahu antara tahun 2000 sampai 2024 berapa banyak TKW yang bunting dari Arab, keluar itu nanti. Dan ayat ini yang dipakai, videonya banyak itu. Ya, juragannya lagi maksa lagi itu banyak, karena mereka misalkan ada 2 pembantu ya di sana, yang satu bagian ngerekam gitu kan diam-diam, yang satu dilecehkan sama juragan lakinya. Banyak kesaksian pembantu di sana. Cuman kalian aja males. Ya, ini dilegalkan. Jadi buat ibu-ibu Islam, jangan ngamuk-ngamuk kalau suamimu ketahuan di kamarnya iem atau di kamarnya pembantu. Ya, boleh di dalam Islam. Istri boleh 4, hamba sahaya unlimited. Nih ayatnya. Ya. Jadi kalau kalian Islam, kalian harus benar-benar belajar. Jangan ngaku Islam tapi marah-marah kalau ketahuan lakinya sama babu. Jangan, bukan Islam kalian. Makanya saya nggak mungkin mengikuti sebenarnya. Saya nggak mungkin mengikuti ajaran ini. Ini ajaran melegalkan laki-laki boleh bagi-bagi peler sama babu. Nggak mau saya.